wabarakatuh. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Ya. Ya sahabat KR 53, Kicau Rakyat 53 ya. Senang sekali pada malam hari ini Ana bisa kembali menemani sobat KR semuanya dengan keadaan yang sehat. Dan tentu harapan Ana semoga pendengar KR semuanya yang ada di rumah yang lagi mantau juga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali pada malam hari ini Ana punya teman baru, baru kenal, langsung diajak podcastan nih ya. Iya. Ada Mbak Zihan Umami ya. Iya. Mbak Zihan ini adalah Ketua PMI Jombang. Komisariat Darul Ulum Jombang. Oh, Komisariat Darul Ulum Jombang ya. Ya, bagaimana kabarnya Zihan? Alhamdulillah baik Mbak untuk saat ini. Saat ini Iya. semoga tetap sehat ya, tetap baik ya. Semoga saja. Nah, untuk saat ini apa nih kesibukannya Zihan? Kesibukan sih untuk menyiapkan skripsi itu salah satunya ya. Yang kedua, Berapa ini? Udah hampir akhir belum? iya mau OTW 8 ini. Perjuangan ini ya. Iya, perjuangan banget ini untuk Ah, skripsi. Terus yang kedua sama lagi ngajar sih Mbak sekarang. Lagi ngajar ya? Iya. Di SMP Russian Vicar sekarang. iya iya. Ngajar apa ini spesifiknya? Di itu guru pendamping khusus untuk anak-anak ABK. Oh iya iya ya, menarik sekali itu. Kalau boleh tahu nih, Zihan ambil jurusan apa nih? Untuk saat ini jurusan yang di Undar saya ambil itu psikologi Mbak. Psikologi. Iya. Nah, jadi jangan macem-macem ya. Kalau yang kenal sama Zihan bisa dibaca nih karakternya kayak apa. Nggak terlalu berbahaya kok. Nggak terlalu ya, sudah Jina ini. Ya sahabat KR yang ingin gabung ngasih komen ataupun ngasih pertanyaan ya, atau ngasih makanan juga boleh ya Zihan? Boleh banget. Boleh banget. Bisa langsung chat di live Facebook di KR 53 Broadcast, atau bisa juga datang langsung ya di sini di Jalan Kapten Tendean nomor 53 Jombang, tepatnya di Kedai Sufi, tempatnya ngopi Nusantara. Jos ya. Promo dulu ya Mas Ri. Ya, sahabat KR 53, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang nggak jauh-jauh dari ini nih, jurusannya Zihan nih, jadi psikolog ya. Kita akan bahas tentang insecure. Wah, what is insecure? Nah, kalau kita ingin jauh membicarakan tentang insecure ya, sering kali kita dengar, tapi mungkin kita tidak benar-benar paham atau tidak benar-benar memahami insecure itu apa. Nah, menurut Jihan sendiri definisi atau pemahaman dari insecure ini apa sih? Kalau dari definisi saya sendiri ya Pak ya, yang sering terjadi itu insecure sendiri itu rasa ketidaknyamanan kepada dirinya sendiri, rasa ketidakpercayaan diri, Nggak atau- pede gitu ya? Iya, malu terus sama nggak yakin apa yang ada di dalam dirinya, itu insecure sih. Insecure, Iya. jadi kalau merasa minder, Iya. rendah diri itu sudah bisa dimasukkan Iya. kategori insecure Iya, ya. bisa masuk itu. Kalau Zian sendiri melihat perkembangan saat ini ya, terutama anak muda nih. Nah, ini kan Zian masih muda. Kalau saya sudah setengah tua ya Mas Bri. Oh belum tua. Itu kan kita lihat banyak sekali ya kayaknya anak muda yang mengalami insecure. Kira-kira why atau kenapa sih misalnya anak muda ini lebih sering mengalami insecure? Insecure itu penyebabnya itu banyak Mbak sebenarnya. Banyak. Bukan hanya di lingkungan eksternal saja, tapi dari internal dari individunya itu juga bisa menjadi penyebab insecure itu. Pertama rasa ketidakpercayaan atas kemampuannya itu yang ada di internal dirinya. Terus kalau yang ada di eksternal dirinya itu ada kayak dampak dari sosial, intinya dari teman-temannya. Terus yang kedua dari ini fisiknya. Ya, fisik yang ada di dalam dirinya itu bisa jadi penyebab insecure-nya dari dia. Terus juga keluarga itu juga bisa menjadi penyebabnya. Kita satu-satu deh. Iya, supaya nggak bingung. Iya, kita satu-satu. fokus. Yang pertama dulu tadi apa? Yang pertama yang ada di dalam dirinya ketidakpercayaan atas kemampuannya nih. Misalnya dia mau ditunjuk untuk tampil di depan umum. untuk berbicara nih. Iya. Contohnya kayak saya nih. Gitu. Awalnya saya juga insecure Mbak, ragu gitu. Aku
aku bisa apa gitu. Lah itu yang menjadi insecure. Ada yang lain yang lebih pantas. Lah itu yang ada di pikiran-pikiran anak-anak sekarang, Mbak. Dia nggak yakin atas kemampuannya. Itu padahal dia bisa, cuma dia itu masih malu-malu yang pertama. Terus yang kedua itu masih ragu atas ketidakmampuannya. Soalnya kan menjadi manusia itu sebuah resiko buat kita. Resikonya itu apa? Yang pertama, ragu dan ketidakyakinan kepada dirinya. Tidak percaya diri ya. Iya. Itu contoh yang pertama ya. Iya, yang ada di internal. Yang diri ada di kita. internal individu sendiri ya, Iya. personal ya. Kalau yang kedua tadi apa? Yang kedua dari dampak sosial media. Nah, sekarang kan lagi marak nih sosial media ya. Apalagi di Instagram, TikTok banyak kayak perempuan-perempuan cantik, terus bertalenta, terus menunjukkan nih kalau dia punya pasangan lah. Ini jadi itu anak-anak sekarang kayak misalnya nggak punya pasangan atau dia yang penampilannya kurang itu minder. Oh kok di sosial media ini semua itu lagi pakai barang-barang yang mewah kayak gitu. Terus pakai pakaian yang branded, gitu. Tas-tas, sepatu. Gitu. Nah itu jadi insecure dia, aku mau beli ini tapi takut nanti ini KW, yang lainnya itu ori gitu. Itu bisa dari sosial media itu. Terus yang ketiga dari faktor keluarga nih. Keluarga. Nah, itu yang sering itu. Gimana itu kan gimana nih faktor contohnya pendukung. nih kalau yang dari faktor keluarga kayak apa nih Zian? Contohnya nih, Heeh. kita dari kecil dituntut untuk pintar, untuk mendapat nilai yang sempurna gitu. Nah, tapi kan kapasitas dari anak itu nggak bisa sempurna ya Mbak. Semua manusia kan diciptakan untuk memiliki batas gitu. Atau mungkin setiap orang memiliki kemampuan yang Iya, berbeda-beda ya. kemampuannya yang beda-beda. Nobody is perfect. Iya. Nah, cuma dari orang tua itu menuntut kita nilai rapotmu harus A, harus B gitu. Lah anak menjadi tertekan, dia Merasa nggak percaya terpressure diri. ya. Iya, di pressure keras gitu. Nah itu dia akhirnya tuh tertekan, akhirnya malah tambah tidak itu apa sih namanya, membuat dia itu minder sama teman-temannya gitu. Teman-temanku mendapatkan nilai A, kalau aku pulang nggak bawa nilai A nanti aku dimarahin orang tuaku gitu biasanya. Itu udah dari faktor keluarga ya. Contoh, salah satu contoh dari faktor keluarga itu. Terus selanjutnya dari faktor tubuh nih, ini yang sering nih, faktor body image itu yang sering banget tuh. Contohnya banyak laki-laki tuh menggandrungi perempuan yang cantik, yang putih, tinggi, kayak pencitraan gitu. kata cantik ya, langsing, Iya, hidung itu. mancung, berambut panjang. Itu terlalu banyak iklan kayaknya. Terlalu kena impactnya iklan ini ya. Iya. Padahal di iklan kan juga nggak sempurna kayak gitu kan, Mbak. Lah karena itu faktor dari eksternalnya. Jadi merasa ini ya, seseorang merasa tubuhnya tidak sempurna, Iya, tidak menjadi cantik atau tampan sesuai dengan pencitraan pendapat orang lain. pendapat orang lain ya, dan itu kayaknya sangat erat kaitannya dengan ini ya, media mainstream yang membuat Bener. ini loh Iklan yang dibilang kecantikan kayak gitu. Itu kan menjadi nilai buat para perempuan nih. Aku harus putih kayak gitu. Oh, rambutku harus panjang lurus kayak gitu. Nah, itu menjadi faktor juga. Iklan-iklan. ya, putih harus pakai cat. Dan kadang sampai ini ya, karena ingin dibilang perfect, dibilang cantik atau ganteng, kadang sampai kurang memperhitungkan dampaknya. Kan ada tuh yang pakai kosmetik yang tidak apa ya, tidak tahu dampaknya. Kadang ada yang semakin rusak kan. Iya, ada juga Mbak kayak gitu. Justru semakin wajahnya jadi kacau balau. Bener. Karena nggak cocok dengan Tapi kulitnya. dicocok-cocokin. Dicocok-cocokin karena iklan, oh ini Anda jadi putih atau tambah apa gitu ya. Iya. Rambutnya harus lurus kalau cantik, akhirnya lah di rebonding, diapain gitu Malah ya. bergelombang nanti. Ya itu tadi ini ya, beberapa penyebab ya kenapa seseorang itu menjadi insecure. Kalau Zian sendiri nih, menarik nih. Zian sendiri pernah nggak mengalami insecure itu? Jelas pernah sih Mbak. Pernah ya? Pernah aku. Kapan dan why? Waktu SMP SMA sih. Kan aku kan kecil ya orangnya ya, pendek nih.
Lah aku insecure dulu itu Mbak. Oh. Kok aku pendek ya di antara teman-temanku gitu. Tapi ada teman-teman yang lain sih, nggak apa-apa kok pendek, malah mungil, terus awet muda kalau pendek biasanya gitu. Dikasih bumbu-bumbu kayak gitu dulu itu Mbak. Terus akhirnya semenjak kuliah, oh iya sih teman-temanku yang lain juga pendek sih gitu. Terus yang tinggi juga nggak terlalu ini mempresur untuk aku, kamu kok pendek sih, nggak gitu juga. Terus ada faktor pendukung dari pasangan juga gitu. Itu sih. Asik nih pasangannya ya. Berarti itu insecure itu dialami Zihan pada saat SMA? SMP SMA. Iya, SMP sampai SMA itu aku benar-benar pernah insecure banget. Kuliah itu juga pernah sih Mbak. Cuma nggak separah dulu. Soalnya kan ada pegangan gitu, ada pondasi. Apa nih pegangannya? Tongkat? Apa nih? Dong nanti. Pegangan pondasinya ya kita yakin, kita nggak ragu-ragu untuk tampil gitu, menunjukkan diri kita, jadi diri kita. Gitu. Kalau dari keluarga sendiri ada nggak support yang membuat kamu untuk keluar dari insecure itu? Ada sih Mbak. Iya. Ya. Kayak misalkan dulu nih, yang aku mengeluh aku pendek dan sebagainya itu, kata ibuku, ayahku itu nggak apa-apa kok pendek gitu, nggak ada masalah juga gitu, yang penting sehat gitu. Sehat. Terus, yang penting cantik daripada biasa gitu. Ya. Terus juga aku menunjukkannya di itu sih Mbak, di prestasi kayak gitu. Itu sih yang sering tak tunjukkan. Jadi nggak melulu kita memandang kelemahan kita. Benar. Tapi ini loh, kita itu punya kelebihan gitu, untuk yang bisa kita tunjukkan ke orang lain. Mungkin gitu. Itu yang menjadi kunci kenapa seseorang insecure ya. Salah satunya yaitu karena kita lebih sering membandingkan kepada orang lain. Kemudian juga kurang bisa menilai kelebihan, lebih sering melihat kelemahan. Soalnya dari awal udah dijudge ini Mbak, udah dibumbuin rasa kayak kamu lo kayak gini, kamu harus kayak gini kayak gitu lah. Kita dituntut nih di kalangan masyarakat kita harus A B C D gitu kan. Nah itu akhirnya kita memandang kelemahan kita doang tanpa melihat kelebihan gitu. Cuma kalau semisal nih kayak tadi yang tak bilang harus ada pondasi. Nah kita punya keyakinan dan tanpa ada rasa ragu, tanpa harus mengikuti A B C lah, kita tunjukkan kemampuan kita tunjukkan di situ. Nah rasa insecure akan berkurang. Tapi kita harus tetap meyakini sih, faktanya itu insecure itu selalu ada di dalam hidup kita. Iya. Gak bisa hilang. Tinggal kita bagaimana mengubah insecure itu menjadi satu motivasi mungkin ya. Untuk mungkin di secara fisik gini, tapi kan ada prestasi yang bisa dibanggakan. Kalau ini Zihan, kalau kita berbicara tentang tanda-tanda atau gimana sih kita mengenali seseorang itu mengalami insecure itu, ada nggak tanda-tanda khusus? Gimana? Tanda-tandanya itu dia merasa kayak ditunjuk ini, enggak deh, yang lainnya aja. Itu. Lebih itu ya, tidak berani gitu ya. Iya, dia nggak berani, malu, minder dengan yang lainnya itu. Terus yang kedua, jarang berinteraksi sosial dengan yang lainnya itu. Pendiam gitu ya, lebih sering nggak mau bergaul dengan semua kalangan misalnya gitu ya. Jadi lebih ke menyendiri gitu Mbak, nggak mau diajak keluar gitu. Terus juga dia terpuruk dan memandang kelemahannya gitu. Jadi nggak mengasah kelebihannya. Akhirnya justru tumpuk menumpuk nih. Iya. Udah kelemahan 1 ketemu kelemahan 2, kelemahan 3. Bener banget itu. Kalau di SMA nih Zihan, ngomong-ngomong pengalaman ya, dulu aku sendiri pernah sih di biasa kalau di SMA itu ada kan namanya geng-geng gitu. Ini yang kaya-kaya, ini yang cantik-cantik, ini yang miskin-miskin, biasanya kan ada tuh. Jadi mereka yang kaya atau yang pintar, yang smart, mereka ya kumpul sama yang sesama golongannya. Begitu juga yang ini yang misalnya yang nggak mampu, yang miskin, itu biasanya mereka juga berkumpul dengan golongannya. Kenapa? Karena mereka insecure dengan geng yang lainnya. Nah, cuman kalau aku sih ini awalnya mungkin aku memang gabung di mereka yang ini ya, yang insecure dengan kelompoknya. Tapi lama-kelamaan aku tuh nggak suka sama orang yang sombong. Jadi ketika geng itu sombong, aku penasaran, kenapa sih kamu sombong? Oh pintar. Kamu pintar kenapa enggak? Jadi aku termotivasi untuk ngajak
kita tunjukkanlah apa namanya, kalau walaupun kita miskin kita itu pintar sampai akhirnya aku bisa bergaul dengan mereka, mau ke kanan mau ke kiri itu bisa. Tapi memang tidak semua orang bisa ya melakukan hal itu. Kalau dari sisi psikolog sendiri nih, insecure ini masuk masalah kejiwaan nggak sih Han? Kalau kejiwaan enggak sih Mbak? Enggak ya? Nggak sampai. Itu masih belum ya? Belum. Kalau insecure parah itu bisa masuk. Gimana insecure parah itu kayak gimana? Kalau dibilang insecure dia parah, tidak mau berinteraksi dengan sosialnya. Nah, itu bisa nih. Dia sampai stres itu bisa. Gitu. Karena memikirkan pendapat-pendapat orang lain, akhirnya mikir kan dia. Terus bisa nggak ada pendapatan ya? Terus juga bisa ke ini juga bipolar, itu bisa nanti dia. Oh, kalau insecure parah itu. Jadi itu yang apa ya namanya? Insecure yang sudah parah jadi bisa sampai kayak gitu. Bisa sampai. Jadi kita kalau merasa insecure, ayolah coba untuk keluar dari zona nyaman gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya Zihan tentang kira-kira dampaknya dan what we have to do atau apa yang harus kita lakukan seandainya kita udah terlanjur insecure nih, atau ada keluarga misalnya saudara kita yang insecure atau teman kita yang insecure, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mensupport mereka. Tapi sebelum itu kita salam-salam dulu ya Zihan. Kita ada sesi salam-salam nih. Zihan dulu nih, siapa yang mau disalami malam hari ini? Aku pengen salam ke ini sih keluargaku yang ada di Jakarta, Om, Tante, Budeku kan ada di Jakarta semua. Oh, ada di Jakarta semua. Tapi mereka stay-nya di sini kan, di Jombang? Enggak, stay-nya di Jakarta. Oh, stay-nya di Jakarta. Iya, stay-nya di Jakarta gitu. Ya, selamat malam. Siapa namanya? Keluarga apa ini? Keluarganya aja sih, banyak yang di sana, Mbak. Kalau sebutin satu-satu ya banyak. Iya. Iya. Gitu. Terus siapa lagi? Terus yang kedua, salam untuk teman-teman perjuangan skripsi Fakultas Psikologi Undar nih. Semangat perjuangan skripsi, jangan sampai stres. Gitu. Oke. Harus menjaga mental gitu. Fisik juga pastinya ya. Iya. Jangan sampai begadang yang berlebihan sih. Kalau skripsi itu. Gitu. Terus yang terakhir buat salam untuk sahabat-sahabat PMII yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Aku berproses kan di awal di PMII toh. Ya, aku bisa kayak gini ya karena ikut PMII sih. Iya. Awalnya. Mengubah ya. Iya. Nah, kalau Ana sendiri masih ingin menyapa ini teman-teman yang sampai sekarang belum mau ikut podcastan ya. Anak-anak muda nih, Zihan ada nih yang biasanya ngopi di sini, anak-anak SMA nih. Ada Dinda, kemudian ada Vina, ada Maura. Kita tunggu nih. Harus keluar dari insecure itu ya, nggak tahu kenapa mereka nggak berani gitu ya. Nah, mungkin itu memang butuh proses dan aku hargai sampai mereka benar-benar merasa yakin atau merasa pede untuk kemudian tampil. Tetap saya ajak sih ya, Dinda kapan-kapan ya atau Vina. Ya, kita lanjutkan nih Zihan obrolan kita tentang insecure. Nah, dampak dari insecure ini kan selain dirasakan oleh individu, pastinya juga dirasakan oleh keluarga atau bahkan mungkin oleh masyarakat di sekitar. Nah, kalau menurut Zihan sendiri dampak dari insecure ini apa saja sih? Dampak yang bisa kita alami nih. Yang bisa terjadi kalau kita insecure. Yang pertama, kita nggak bisa mempunyai itu sih Mbak, teman-teman deket sih. Itu yang pertama sih. Soalnya kan kita kurang interaksi dengan sosial nih. Ini. Terus yang kedua. Jadi kayak ini ya, kita cenderung apa? Protektif. Iya. Ada barrier, ada apa ya? Ya ada apa ya? Menutup diri, menutup ada diri. Tembok besar gitu loh. Untuk kita gabung dengan yang lainnya. Kayaknya takut kan ada orang sudah mulai ngepoin kita, kamu kenapa itu sudah mulai tambah banyak apa namanya? Mau melangkah itu enggak ragu-ragu. Ragu-ragu gitu. Terus yang kedua itu kita nggak mempunyai apa ya namanya? Suatu hal kemampuan untuk yang kita tunjukkan ke orang lain gitu. Gimana? Kita takut mungkin ya? Iya, takut untuk tampil, takut untuk speak up, show up gitu ya. Padahal mulut itu pengen ngomong ya, cuma karena dia takut untuk ngomong, ini kayaknya salah di omonganku, bener nggak ya, nanti takut orang lain bilang aku bodoh. Nah itu dampaknya sih. Takutnya dulu yang muncul. Sebelum ngomong. Jadi ini belum aksi sudah takut dulu. Berapa ini Omri? 2 menit lagi.
Terus apa lagi nih dampaknya yang lain? Dampaknya yang lainnya itu peluang-peluang yang datang ke kita itu kita abaikan. Hilang begitu Iya. saja ya. Banyak kesempatan yang hilang, lepas ya karena Iya. kita itu tadi. Takut mencoba itu tadi. Takut gagal mungkin ya bisa jadi. Ya itu tadi Mbak yang kayak awal tak omongin, Mm-mm. menjadi manusia itu sebuah risiko. Mm-mm. Ya keraguan, ya ketidakyakinan. Mau maju, mau sukses atau enggak itu juga sebuah pilihan ya. Iya. Kalau kalian masih dalam apa namanya di zona Iya, zona nyaman, di nyaman, zona ya. insecure, pasti tidak akan pernah bisa apa ya untuk maju, untuk bisa keluar itu akan susah. Akan susah. Ya selain itu apa lagi dampaknya? Udah itu sih cukup itu Mbak dari dampaknya nih. Kayak gitu. Bisa nggak sih insecure ini juga membuat itu tadi yang kamu bilang, jadi orang jadi overthinking ya, mau melakukan sesuatu terlalu banyak ini pertimbangan. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana gitu ya. Jadi apa namanya takut untuk melangkah. Nah kalau yang ini seandainya nih kita sudah terlanjur nih merasa insecure, merasa nggak percaya diri. Kira-kira apa sih tips atau masukan dari Zian yang bisa dilakukan? Kalau dari aku Mbak ya, yang pernah tak alamin nih. Yang pertama itu cobalah untuk keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama nih. Terus yang kedua, pondasiin diri kamu, yakinin bahwa kamu itu bisa melakukan semua hal gitu. Tanpa jangan malu dulu, tunjukkan dulu prestasimu. Tunjukkan kelebihanmu dulu gitu. Terus yang ketiga, datanglah ke orang-orang yang kamu percayai untuk kamu cerita, kamu luapkan. Orang-orang insecure itu kan dia cenderung memendam kan Mbak, memendam masalah, memendam keraguannya dan lain sebagainya. Lah, cobalah untuk bercerita ke orang-orang yang berpendapat atau yang dekat dengan kamu. Terus yang keempat, datang atau kamu kan jelas nih orang-orang ini sekarang udah punya apa sih soulmate gitu namanya. Nah, jadikan soulmate-mu itu untuk teman ceritamu. Itu sih Mbak. Itu ya. Jadi menggunakan semua energi positif yang ada di sekitar kita untuk bisa keluar dan harus berani mengambil resiko ya. Maksudnya berani untuk keluar dari zona nyaman, zona ketakutan itu. Karena kalau mungkin Jan sendiri ya, kalau tidak pernah mencoba tampil di muka publik, mungkin sampai sekarang juga akan diam dan tidak tahu dunia luar yang lebih menarik. Harus berani nyoba. Kalau ada peluang, itu manfaatkan peluang itu. Gitu. Semaksimal mungkin ya. Iya benar. Soalnya peluang itu kan nggak datang 2 kali nih Mbak. Oke, kayaknya waktunya closing ini Mas Ria. Ya terima kasih Zian, kayaknya waktu begitu cepat ya, kita lagi asik-asiknya. Terima kasih atas waktunya Zian. Semoga saja paling enggak apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi referensi ya buat teman-teman KR yang ada di sana. Semoga bisa keluar dari zona insecure dan kembali untuk berani speak up ya. Oke, sekian dulu Sobat KR53 untuk ngobrol kita hari ini. Terima kasih juga buat Zihan yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah skripsi, di tengah KKM. Makasih banget nih udah dikasih peluang, kesempatan buat di sini. Oke, quotes untuk malam hari ini, jika suatu saat kamu merasa insecure, segera yakinlah kamu pasti bisa mengatasinya. Harus yakin dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KR53 Voices for the Voiceless, menyuarakan yang tidak bersuara. Terima kasih.